Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faradibillah. NPM saya 24783087. Program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Struktur Data, izin sebelumnya untuk Pak Fatur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pertemuan ketiga, yaitu terkait pengurutan data. Dalam praktikum kali ini kita akan mempelajari metode-metode atau algoritma yang dipakai dalam mengurutkan data. Dalam praktikum ini ada total 5 metode yang dipakai, yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan cell sort. Yang pertama yaitu adalah metode yang pertama yaitu bubble sort. Definisi dari bubble sort sendiri adalah sebuah algoritma pengurutan data yang sederhana yang berulang membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan jika mereka berada dalam urutan yang salah. Kegunaan bubble sort ini cocok untuk data yang ukurannya kecil dan dia datanya sudah hampir berurutan. Jadi cara kerja bubble sort sendiri adalah ibaratkan kita memiliki sebuah data yang yang acak yang ingin kita urutkan dari kecil ke besar. Data itu akan dimulai dari perulangan, dia akan mulai dari perulangan ke indeks ke 0, array indeks ke 0, di mana array indeks 0 itu akan dibandingkan dengan array sebelumnya, di mana tidak ada array sebelumnya, jadi dia akan langsung lanjut. Selanjutnya the array indeks 1. Ketika di array indeks 1 tersebut nilainya lebih kecil, karena kita ini urutan kecil ke besar, misalnya indeks 1 itu lebih kecil daripada indeks 0, maka bubble sort ini akan menukar posisi dari indeks 1 dengan indeks 0. Nah, akan saya jelaskan dalam kode yang sudah saya buat. Sini adalah seperti biasa, kita dalam bahasa Java kita akan mendeklarasikan untuk public class-nya bubble sort sesuai dengan nama file. Lalu jangan lupa untuk menambahkan sebuah kelas public void ini untuk function dari bubble sort. Di sini kita pertama mendeklarasikan integer n sama dengan nilai panjang dari sebuah array. Nah, array-nya sudah dideklarasikan di dalam function bubble sort ini. Jadi variable array sudah dideklarasikan dengan integer array. Lakukan di bubble sort seperti tadi adalah perulangan, di mana di bubble sort ini melakukan perulangan for nilai dimulai dari 0, di mana array itu dimulai dari indeks ke 0. 0 lebih kecil dari n-1, maksudnya dari jumlah indeks ini, misal ada 10 min 1, maka dia selama dia belum karena kan seperti ini, jadi dia ada nih data ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi karena di perulangan ini n-1 artinya dia hanya mulai dari sini 0. Ini kan ada array length itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dikurangi 1, 5, jadi array ini kan length ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sedangkan kalau di array dimulai dari indeks 0, sehingga nilai dari 7 tadi harus dikurangi supaya maksimal di indeks 6, jadi dikurangi 1. Nah, ini adalah untuk looping untuk perulangan, perulangan awalnya. Selanjutnya adalah looping yang kedua. Di sini looping kedua ini berfungsi untuk mengurutkan datanya. Jadi di sini ada variabel j
diinisiasi dari 0, j nya lebih kecil dari n min i. Maksud n min i itu kan tadi n ini 7, i nya ada di ini indeks, misalnya dia dari indeks 0, berarti 7 kurang 0 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Dan jika array j yang ini lebih besar dari j plus 1, artinya jika nilai ini yang ini ya, ini kan j, ini misalnya j0 lebih besar dari j1, maka kita menukar j nya ini dengan j plus 1 karena dia ini lebih besar daripada ini ya. Jadi ditukar dan disimpan dalam variabel sementara, temporary variable di sini array j, dan array j ini sama dengan times 1. Jadi diubah, jadi nilai array j ini disimpan ke dalam variabel temporary, variabel sementara, karena nilai j ini akan digantikan dengan nilai indeks, misalnya di j ini 0, indeks ke 1, dan indeks 1 akan dipakai untuk menyimpan nilai dari temporary ini. Nah, ini untuk implementasinya. Jadi kita punya variabel punya data array 1 64 34 25 12 22 11 10. Coba kita jalankan. Komennya Java, seperti biasa Java bubble sort Java, oh sorry typo, Java bentar. Nah, dia akan diurutkan dari kecil yang ke besar ya. Itu tadi ada untuk penjelasan dari bubble sort. Kemudian yang kedua adalah selection sort. Baik, nah untuk sebentar sedikit, oke, agak lap. Selanjutnya adalah selection sort. Selection sort memilih elemen terkecil atau terbesar dari array dan menukar dengan elemen di posisi awal. Jadi proses dari prosesnya itu diulang untuk sisa arraynya. Nah, selection sort ini cocoknya cuman untuk data yang ukuran kecil. Nah, seperti ini. Untuk perulangannya kurang lebih sama seperti yang bubble. Perbedaannya adalah di posisi perulangan untuk menukar nilainya. Jadi di sini ada seperti biasa perulangan looping kayak tadi. Lalu integer min index sama dengan i, maksudnya indeks terkecilnya itu ini sama dengan yang sedang dijalankan sekarang. Misalnya ini yang sedang dijalankan di indeks 0, berarti indeksnya akan 0. Jadi lalu dia akan melakukan looping di mana nilai j nya itu dimulai dari sini sesuai dengan posisi indeks yang sedang dicek. Misalnya ini sedang dicek mengecek indeks 0, maka indeks 0 akan dibagi 1, jadi indeks 1. Lalu jika nilai indeks nilai 1 ini lebih kecil daripada n itu adalah ini panjang arraynya, maka dia akan melakukan looping di mana array indeks ke j ini lebih kecil daripada jika array indeks j ini lebih kecil daripada array ini, maka variabelnya akan menyimpan data j. Lalu datanya array ini akan ditukar dengan array i. Ada kalau implementasinya selection kita fokus 11 12 dan benar. Yang ketiga adalah insertion ya, insert dimana untuk
insertion sort ini belum, kita lanjutkan dulu, kita selesaikan terlebih dahulu karena ini belum selesai. Public static void main. Oke, data 12. Ini data yang panjang aja. Nah, untuk insertion dia membagi array menjadi bagian yang terurut dan tidak terurut. Jadi arraynya ini dipecah menjadi dua array, dari satu array menjadi dua array, dipisah mana yang sudah diurutkan dengan yang belum diurutkan. Lalu bagian yang gak urut tadi akan dilakukan pengecekan untuk dimasukkan ke bagian yang sudah diurutkan. Nah, insertion sort ini cocok untuk data kecil yang sudah hampir terurut. Ini untuk awalnya setiap variabel pengecekan pasti seperti ini untuk loopingnya. Hanya bedanya mungkin dari mulainya. Di sini dia mulai dari 1. Ya, seperti ini untuk ketika dijalankan. Nah, ya saya diurutkan. Oke, selanjutnya adalah merge sort. Nah, untuk merge sort ini metode yang cukup panjang, namun merge sort ini kurang lebih mirip seperti insertion. Jadi arraynya dibagi jadi dua bagian, terus tapi perbedaannya dia ngurutinnya secara rekursif. Jadi dia mengulang dirinya sendiri. Nah, merge sort ini cocok untuk data yang berukuran besar karena dia lebih cepat juga dan lebih kompleks untuk pengecekannya. Nah, jadi merge sort ini pertama dia akan mengecek. Nah, seperti tadi rekursif, jadi dia akan memanggil function dirinya sendiri di dalam functionnya sendiri. Pertama metode ini akan mengecek di mana posisi paling kiri, posisi kanan, dan posisi tengahnya. Jadi dia akan berjalan yang kiri menuju tengah, yang kanan menuju tengah. Selanjutnya akan ada proses looping sehingga ketika dijalankan ya 5, 6, 11, 12, 13 sudah terlooping, sudah terurut. Dan selanjutnya yang terakhir adalah cell sort. Ya, untuk cell sort sendiri sebetulnya cell sort ini bentuk lain dari insertion sort, yang dimana yaitu proses pengurutannya itu dengan membandingkan elemen yang dengan jarak tertentu atau gap, dan gapnya itu berkurang secara bertahap sampai gapnya itu 1. Nah, untuk cell sort ini cocok untuk data yang ukurannya sedang, jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Ini untuk cell sort ketika kita jalankan. Ya, urut. Nih, seperti kalau saya ada gap, ada jarak sampai dia gapnya itu sama atau lebih kecil daripada Oke. Lalu yang terakhir untuk tugas dari materi hari ini, materi pertemuan ini, yaitu menggunakan bubble sort. Sebentar saya baca. Menggunakan bubble sort dengan diurutkan ascending, namun dimulai dari belakang. Nah, ini kita jalankan dulu, baru dijelaskan.
ini ya, jadi di loopingnya sama seperti awal biasa, variabelnya sama, bedanya hanyalah karena dia dimulai dari belakang, jadi mulainya itu adalah J nya dibalik, bukan lebih kecil melainkan lebih besar. Darinya tadinya J nya sama dengan 1 min N, J nya sama dengan N, kita lihat nih bedanya, kita buat seperti ini. Nah, ini bedanya. J nya kalau yang dia dari depan, maksud dari depan itu dia urutan itu dari, kalau dari depan itu berarti dari 64 34. Nah, kalau ini kita dari belakang, artinya sebentar, saya buka. Nah nih, artinya kalau dari belakang dia dari 17 14 19, bukan dari 8 4 1 6. Bedanya tuh ketika di bubble sort dimulai dari 0. Kalau di ini, nah karena ini dia akan mulai dari belakang, sehingga nilainya itu decremental, bukan increment, tapi dia decrement, mengecil. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari metode pengurutan data. Kesimpulan daripada materi kita pada hari ini yaitu untuk metode bubble sort itu metode yang sangat sederhana tapi lambat untuk data yang besar, tapi baik untuk data yang kecil. Sedangkan selection sort itu dia lebih efisien daripada bubble sort tapi masih lambat untuk data yang besar. Insertion sort itu dia efisien untuk data kecil atau untuk data yang hampir terurut. Jadi kalau punya data kita sudah hampir urut, lalu sudah data yang kecil tidak terlalu besar, sebaiknya menggunakan insertion aja. Lalu untuk merge sort itu metode yang paling cocok untuk data yang ukurannya besar dan kompleks dengan tidak urut, sudah acak dan jumlahnya banyak. Sedangkan untuk cell sort itu mirip seperti insertion, tapi dia kalau insertion itu untuk yang kecil, sort ini cocok untuk jumlah data yang ukurannya sedang. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Saya akhiri, apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.